Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, selamat kembali lagi datang di dalam ibadah doa Rabu pada malam hari ini. Bersama-sama kita akan datang ke hadirat Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan, dan juga kita akan datang juga dalam doa kita. Namun mari kita hadir dalam hadirat Tuhan. Namun sebelumnya saya mengundang Bapak Ibu untuk mari kita tundukkan kepala kita sejenak, kita ambil saat teduh kita sejenak. Kiranya ibadah kita pada malam hari ini dapat senantiasa menjadi berkat di dalam kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu, saudara pribadi, dan juga bahkan keluarga kita, dan juga semua orang yang melihat di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita tunduk kepala sejenak. Dalam firman Tuhan berkata, marilah carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu, mari kita bersama keluarga kita, bersama teman-teman kita, dan juga semua yang ada pada diri kita hadir kepada Tuhan, membawa setiap pergumulan kita, membawa setiap kerinduan doa kita, bahkan membawa setiap sembah syukur kita kepada Tuhan. Kami mau mencari-Mu Tuhan, dan kami mau datang di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya. Mari kita akan angkat bersama-sama pujian kita, pujian yang mengingatkan kita senantiasa karena hanya nama Yesus Kristus yang layak kita muliakan, layak kita puji, layak kita sembah. Ingat akan nama Yesus. Akan bersama-sama mengawali doa pada malam hari ini. Dengan sukacita mari kita akan pujikan nyanyian pujian. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah tertekan. Nama itu menghiburmu dan memberi kesukaan. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakar. Ayat 3. Sungguh indah nama Yesus, hati kita bergemar. Bila kita disambutnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, namanya pengharapan dunia. Indahlah sekali lagi, indahlah namanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakar. Indahlah akan nama Tuhan jika senantiasa kita selalu mengingat dan selalu kita sembah hanya Tuhan yang layak kita andalkan satu-satunya. Mari kita akan mengawali ibadah doa pada malam hari ini dengan doa. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Mengucap syukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang luar biasa. Mengucap syukur Tuhan, kami selalu ingat akan nama Yesus yang selalu kami andalkan, selalu kami jadikan teladan kami satu-satunya di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan segala pelanggaran kami. Kami mengaku Tuhan kami adalah manusia yang penuh keterbatasan.
Kami mengaku Tuhan banyak sekali pelanggaran yang kami lakukan, baik dari sikap kami, tutur kata kami, bahkan perbuatan kami yang seringkali membuat nama-Mu tidak dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, saat kami mohon ampun, kuasa-Mu akan terjadi pada kami, dan kuasa-Mu sedang bekerja untuk mensucikan kami, setiap pribadi kami yang ada di dalam peribadahan malam hari ini. Oleh karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami rindu Tuhan di dalam ibadah kami, di dalam setiap sembah puji kami dapat senantiasa mengagungkan nama-Mu, kami dapat senantiasa memuliakan nama-Mu, karena hanya Engkaulah yang layak kami puji dan muliakan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berkarya melalui ibadah kami pada malam hari ini, dan Engkau yang akan melindungi kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini, kiranya Engkau sertai dan Roh Kudus-Mu turun ke atas pribadi kami, sehingga kami dapat memperoleh berkat yang hanya daripada-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami sudah siap untuk memulai ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kami kembali lagi mengucapkan shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu yang mungkin baru saja hadir atau bersama-sama bergabung di dalam ibadah doa pada sore hari ini. Mari kita akan senantiasa terus untuk memuji nama Tuhan, karena kerinduan kita hari lepas hari, jika kita ingin untuk menjadi murid-murid yang serupa dengan Kristus, maka kita juga harus lebih dan lebih untuk senantiasa rindu mengenal Tuhan. Nyanyian pujian Mengenal-Mu akan bersama-sama mempersiapkan kita di dalam kita mendalami firman Tuhan atau renungan pada malam hari ini. Bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terpaku. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi dengan rasa syukur dan hormat kita angkat pujian ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terpaku. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung, karena semua yang baik, yang baik dalam hidupku, itu adalah karya-Mu Tuhan. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru,
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi Sekali lagi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita di dalam mendengarkan renungan. Bapak selamat kami persilahkan. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur jika kesempatan pada malam hari ini kita masih boleh beribadah bersama di dalam ibadah doa Rabu. Walaupun kita masih di rumah kita masing-masing, namun kita bersyukur bisa menyembah Tuhan, memuji, bahkan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita masih menggumuli tema Aku adalah saksi-saksi Kristus yang minggu-minggu yang lalu kita telah menerima pada hamba-hambanya yang telah berkenan memberkati kita. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, kami bersyukur karena Engkau berkenan memberkati kami, anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam ibadah doa malam Kamis ini. Roh Kudus, Roh Suci yang melayakkan kami, yang memakai setiap kami untuk boleh memuliakan nama-Mu. Terlebih hamba yang sangat terbatas, Roh Kudus-Mu yang memberkati, memimpin, sehingga kami boleh mengerti dengan kehendak firman-Mu pada malam hari ini dan boleh menjadikan berkat bagi seluruh jemaat Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami yang ada. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang satu-satunya hidup, kami boleh berdoa memohon pimpinan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, renungan pada malam hari ini saya beri judul Jujur dan Berani. Karena menjadi saksi Kristus, jujur, berani, ini adalah merupakan faktor yang penting, faktor yang boleh berkontribusi di dalam kita menjadi saksi-saksi Kristus. Sekali lagi, jujur dan berani. Mari kita akan membaca bersama di dalam firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 9 dan 10. Seperti ini firman Tuhan. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang yang baru mengubur suamimu di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya." Firman ini adalah yang boleh mengingatkan kita sebuah kejujuran. Karena ternyata sangat penting hal ini kita miliki selaku saksi-saksi Kristus.
Kita juga tahu bahwa di dalam kehidupan ini kita telah diingatkan kemarin pada Bapak Walijo di khotbahnya, di renungannya, bahwa menjadi saksi Kristus harus bercermin kepada kehidupan Kristus itu sendiri. Baik perilaku di dalam kehidupan sehari-hari maupun seluruh perilaku yang ada di dalam Yesus Kristus harus kita teladani bersama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi saksi Kristus sangat perlu memiliki sebuah kejujuran. Yang pertama, jujur dan berani mengakui kebaikan-kebaikan orang di sekitar kita. Ini penting kita miliki, karena kita adalah saksi-saksi Kristus yang nantinya akan bersaksi di dalam masyarakat, baik dengan perilaku kita, terlebih hal-hal terkait dengan Yesus Kristus junjungan kita. Jujur dan berani mengakui kebaikan orang di sekitar kita. Dan kita ingat bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa serta-merta terbentuk seperti adanya sekarang ini. Beberapa tahapan kita lalui di dalam hidup ini. Dari anak bertumbuh dewasa, dan nanti ketika berkeluarga sudah beda lagi. Punya keluarga, punya anak, beda lagi. Namun di sana ada orang-orang yang berjasa kepada kita. Sebelum kita berkeluarga, tentunya orang tua sangat berpengaruh di dalam membentuk karakter kita, dalam merawat kita, mengarahkan kita, sampai akhirnya kita dewasa. Sehingga kita harus dengan jujur mau mengakui jasa baik beliau, orang tua kita khususnya. Nanti setelah kita berkeluarga akan lain lagi. Dengan suami, dengan istri, akan ada kebaikan-kebaikan yang ada. Jasa-jasa dari sana. Dan tentunya kita juga dibentuk oleh lingkungan atau komunitas kita. Di sekolah, di lingkungan pergaulan. Namun pertama-tama adalah dari keluarga. Ayo misalnya adik-adik, mas-mas ya. Coba diingat. Kebaikan-kebaikan apa yang sudah orang tua berikan kepada adik-adik, kepada mas-mas atau mbak-mbak ini? Seberapa ingat kalian kepada kebaikan orang tua? Ingatkah? Atau saking banyaknya ya, sehingga kita sering tidak mengingat. Karena memang begitu banyak kebaikan jasa orang tua. Dan ketika anak tersebut punya saudara, maka saudara-saudara kita. Kecuali anak tunggal ya. Kalau anak tunggal beda lagi. Sudahkah kita jujur untuk mengakui jasa-jasa beliau, jasa-jasa orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita? Atau kita malah mengingkari? Kenapa masalah ini penting di dalam kita menjadi saksi-saksi Kristus? Hal kejujuran, keberanian untuk mengakui kebaikan orang lain. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 2, di sana dikatakan, kamu adalah surat pujian kami. Kamu adalah tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Rasul Paulus saat itu mengingatkan kepada jemaat Korintus bahwa kita umat Tuhan, umat pilihan sebagai saksi-saksi Kristus adalah surat yang dapat dibaca oleh semua orang. Sekali lagi, mengakui dengan jujur, dengan berani jasa-jasa orang di sekitar kita sangat berpengaruh. Karena kita nantinya akan bersaksi hal Yesus yang tidak nampak. Hal Yesus Sang Juru Selamat
kepada masyarakat di luar sana. Juga kita ingat di dalam Injil Matius 5 ayat 37 dikatakan, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Sehingga perkara-perkara yang kelihatannya lahiriah, duniawi, perilaku sehari-hari bisa berpengaruh di dalam kita menjadi saksi-saksi Kristus. Kita sudah diingatkan sekali lagi di dalam kehidupan bahwa hidup ini harus dengan perilaku yang juga baik, karena Tuhan ingin kita bekerja berkarya yang baik-baik. Dan otomatis kita nanti juga harus bersaksi hal Yesus Kristus. Jadi dari dua teks yang di atas yang telah kita baca, baik dari Kisah Para Rasul maupun dari 2 Korintus dan ditambah lagi dari Injil Matius, kita tahu bahwa jasa orang-orang di sekitar kita ini penting kita akui dengan jujur, bahkan dengan berani. Jangan sampai kita malah memungkiri, kita malah membalikkan fakta. Kalau kita ingat di dalam Kisah Para Rasul 5 di ayat 9 dan 10 tadi, di mana Rasul Petrus dan Rasul Yohanes penuh kuasa Roh Kudus. Saat itu jemaat saling membantu, bahkan menjual tanahnya, harta bendanya untuk kebutuhan jemaat yang lain. Namun suami istri Ananias dan Safira berbohong, tidak jujur, mengatakan di depan Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Sehingga seperti yang kita baca, sangat fatal akibatnya. Putuslah nyawanya, rebahlah suami istri tersebut sehingga dikubur berdampingan. Kita tentunya tidak mau demikian. Masih untung di zaman ini, termasuk masih mungkin dalam zaman anugerah, tidak seperti saat itu ketika kita tidak jujur, nyawa taruhannya. Sekali lagi, kejujuran untuk mengakui kebaikan-kebaikan orang lain di sekitar kita sangat penting. Karena saya pernah punya teman Sapam tersebut memberi rekomendasi seorang pemuda di desanya untuk menjadi tenaga perpustakawan. Namun perkembangan waktu ketika pemuda tersebut diterima di sekolah kami, dia tidak mengakui kalau yang menjadikan dia diterima di sekolah kami adalah Sapam tadi. Sehingga memberi kesan yang tidak baik. Dan akhirnya pemuda tersebut tidak dipercaya oleh teman-temannya. Bagaimana kita kalau demikian? Mengingkari, tidak jujur, hal-hal yang baik orang-orang di sekitar kita yang pernah berjasa. Sangat menghambat, sangat kurang pas sebagai saksi-saksi Kristus. Jadi sekali lagi, yang pertama, jujur dan berani mengakui kebaikan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus berani dan jujur menyaksikan hal Yesus Kristus. Berani dan jujur menyaksikan hal Yesus Kristus. Seperti halnya Tuhan kita Yesus Kristus saat itu juga berani, jujur ketika mampir istilahnya singgah di bait Allah, begitu tanya jawab dengan tetua-tetua gereja, orang tua, dengan berani, tegas menjelaskan tentang hal kerajaan surga. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan di zaman ini mestinya tidak berlebihan jika kita meneladani junjungan kita Yesus Kristus, juga para rasul tadi. Di zaman ini kita harus berani dan jujur menyaksikan hal Yesus. Seperti di minggu-minggu lalu yang telah disinggung oleh saudara kita Mas Jojo tentang amanat agung Tuhan. Pergilah
jadikan seluruh bangsa muridku, dan sebagainya. Begitulah Bapak Maryadi kemarin juga telah menyinggung bahwa kita harus menceritakan Yesus Kristus kepada semua orang. Hal kehidupan, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, membuktikan bahwa Yesus hidup, kenaikannya ke surga, dan mau datang kedua kali. Inilah hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Namun jangan lupa, kita harus memohon Tuhan untuk memberi kuasa Roh Kudus ada di dalam setiap kita. Sehingga karya Tuhan akan luar biasa, akan membimbing, menyertai kita di dalam mengabarkan kabar baik. Seperti di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 2 dan 3 dikatakan, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Di dalam ayat tersebut, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes begitu beraninya, karena juga penuh kuasa Roh Kudus, bercerita mengabarkan tentang hal Yesus. Bahkan di ayat lain dikatakan, Yesus yang kamu salib, yang kamu bunuh, itulah Tuhan Sang Penyelamat. Dengan beraninya Rasul Petrus, Rasul Yohanes menyampaikan hal itu. Ini perlu kita contoh. Kita tidak usah takut dengan dibenci orang. Mungkin ada teman ketika diberi tahu hal Yesus menjauhi kita. Ini tidak seberapa dibanding pendahulu-pendahulu hamba-hamba Tuhan. Terlebih para rasul. Dengan beraninya, bahkan sampai ditahan, namun tetap terus mengabarkan kabar tentang hal Yesus, kabar keselamatan. Namun sekali lagi, Roh Kudus harus kita mohon untuk membimbing dan memimpin kita. Walaupun memang tidak gampang. Namun bukan berarti kita diam. Kita tetap harus bagaimana caranya tentang kabar keselamatan dari Yesus Kristus boleh kita sampaikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi tidak berlebihan jika kita meneladani para rasul. Untuk kita boleh memakai hidup kita untuk melayani, untuk bersaksi kepada siapapun, terlebih keluarga. Keluarga penting. Yang belum kenal Yesus kita beri kabar. Kita ceritakan hal Yesus, juru selamat, penebus dosa, dan yang menjamin rumah di surga. Kita harus cerdik dan pintar, namun juga tulus seperti merpati. Sekali lagi, kita harus memberitakan hal Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus dosa kepada semua orang. Tuhan Yesus pernah bersabda di dalam Injil Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, supaya kamu berbuah dan buahnya tetap. Dalam hal ini kita juga tahu bahwa buah-buah roh ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ini termasuk dalam perilaku kehidupan yang pertama tadi. Namun yang kedua yang namanya buah tetap, ini adalah diri kita, jiwa. Otomatis kita harus mencari, memberitakan kabar keselamatan untuk jiwa-jiwa baru diselamatkan. Karena buah tetap ini adalah jiwa. Yang dimaksud jiwa kekal, abadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga tahu
bahwa di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 4 dikatakan, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Coba bayangkan, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes yang begitu berani dengan jujur menyatakan hal Yesus kepada orang banyak, yang walaupun dengan konsekuen ditahan, namun hasilnya luar biasa. Roh Kudus berkarya sampai 5.000 orang laki-laki kira-kira percaya kepada Yesus saat itu. Ada lagi di ayat lain 3.000 orang diselamatkan. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita lakukan tugas kita untuk mengabarkan, memberitakan. Masalah percaya atau tidak, ini Tuhan yang punya wewenang. Roh Kudus yang berkuasa untuk memberi kita keberanian dan kejujuran tentunya untuk menyatakan hal Yesus. Inilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dua hal yang juga merupakan faktor penting untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus. Yang pertama, kita harus jujur, berani mengakui kebaikan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, kita juga harus berani dan jujur menyaksikan Yesus Kristus kepada semua orang dengan kuasa Roh Kudus-Nya, dengan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang satu-satunya punya keselamatan, kami bersyukur karena pada malam hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu untuk kami mendasari dalam doa-doa kami. Kiranya Roh Kudus-Mu pula yang menyempurnakan firman-Mu jikalau hamba banyak keterbatasan dan kekurangan, sehingga firman yang tidak lama ini boleh menjadi berkat rohani, berkat ilahi bagi seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah doa malam Kamis ini. Ampuni segala kekurangan, keterbatasan yang ada. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang satu-satunya hidup, hamba bersyukur, berdoa, dan menyerahkan acara kami selanjutnya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji syukur kepada Tuhan, kita sudah melalui pujian kita, sembah kita, bahkan kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang senantiasa akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjadi saksi-saksi Kristus. Mari kita akan lanjutkan ibadah doa kita. Kita akan bersama-sama datang di dalam setiap pokok-pokok doa kita. Saya akan membacakan pokok-pokok doa yang nanti juga akan ditayangkan di bawah sini untuk Bapak Ibu Saudara yang di rumah nanti akan bisa melihatnya. Untuk pokok doa yang akan kita doakan di dalam sesi pertama ini, yang pertama kita akan berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, baik itu dari pemerintah pusat, daerah, dan juga pemimpin-pemimpin yang bertugas, dan juga keamanan supaya hari lepas hari senantiasa tetap kondusif. Dan juga kita tidak lupa berdoa untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan juga di dalam penanganan COVID-19 ini, sehingga tetap senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan hari lepas hari kita merasakan pemulihan yang dikaryakan oleh Tuhan melalui negara ini. Oke, yang kedua kita akan berdoa untuk pemilihan kepala daerah. Lalu selanjutnya juga doakan panitia perancang dan panitia mimbar supaya diberi kekuatan dan hikmat dari Tuhan di dalam melayani. Lalu yang terakhir, doakan untuk kerinduan jemaat terutama di GPI Sidomoyo di dalam doanya untuk memiliki gembala sidang yang baru. Kiranya Tuhan yang akan memberi yang terbaik dan ada
mari kita bersama-sama doakan. Yang pertama untuk Bapak Pendeta Yusuf Triwidodo dan Pendeta Muda Mesak Eka Timesa yang akan direkomendasikan untuk menjadi gembala sidang yang baru di gereja ini, yaitu Pendeta Yusuf Triwidodo dan juga Pendeta Muda Mesak Eka Timesa. Kiranya Bapak Ibu senantiasa mengingat dan juga dapat menjadi pergumulan doa Bapak Ibu. Mari kita akan awali pokok doa sesi yang pertama ini. Kita akan angkat pujian kita, Kurasakan kasih-Mu Tuhan, akan bersama-sama mengawali pokok doa sesi yang pertama ini. Dan nanti doa ini akan dipimpin oleh Saudari Peta. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kiranya tetap kita menjadikan Tuhan supaya mukjizat terjadi di tempat ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Bapa kami yang ada di dalam surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, sehingga pada malam hari ini Tuhan sudah memberkati kami untuk kami datang di ibadah-Mu Tuhan bersama dengan keluarga kami dan membawa setiap pergumulan kami Tuhan. Kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu dan kami bisa memuji nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami datang kepadamu membawa setiap pergumulan doa kami. Kami rindu Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa yang kami kasihi, bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami untuk kami berada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti mempunyai rencana yang baik untuk bangsa Indonesia-Mu ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami, baik dalam pemerintahan pusat sampai di pemerintahan daerah. Kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka, Tuhan yang akan memberikan hikmat, Engkau berikan kebijaksanaan Tuhan, sehingga dalam menjalani setiap pekerjaan, setiap apa yang harus mereka lakukan ini benar-benar untuk kesejahteraan rakyat di Indonesia ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka bersama jajarannya, dari presiden sampai di RT Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, sehingga semuanya untuk memuliakan nama Tuhan, dan kiranya
bangsa Indonesia ini Tuhan selalu berkati Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk keamanan. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kondisi yang kondusif Tuhan untuk bangsa Indonesia kami. Tuhan yang akan memberkati dari pulau yang terbesar sampai pulau yang terkecil, dari kota yang terbesar sampai kota yang terkecil. Tuhan yang akan memberkati kondisi yang kondusif Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk penanganan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan yang akan memberkati pemerintahan kami, bahkan untuk setiap rakyat kami. Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada kami untuk kami tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan Tuhan, sehingga penanganan COVID-19 ini segera dapat realisasi Tuhan, dan kami bisa merasakan hidup yang bebas kembali Tuhan, untuk kami bisa bersosialisasi kembali tanpa ada rasa kekhawatiran kami atas karena penyakit wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk pemilihan kepala daerah Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan memberikan kepala daerah yang terbaik untuk setiap daerah kami masing-masing Tuhan. Ada banyak calon-calon Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan yang akan memberkati. Ada kepala daerah yang benar-benar dari Tuhan, yang benar-benar motivasi untuk membangun daerah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati untuk nantinya pemilihan daerah. Tuhan yang akan memberikan kondisi yang kondusif juga Tuhan, apalagi di saat pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan akan memberkati sehingga tidak ada banyak korban lagi Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, kiranya pemilihan kepala daerah ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami datang kepada-Mu Tuhan, membawa pergumulan kami teruntuk untuk gereja kami, GBI Sidomoyo Tuhan. Berkatilah Tuhan untuk panitia perancang dan panitia mimbar. Kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka. Tuhan yang akan memberikan hikmat, kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan untuk bisa menjalani, untuk bisa melakukan setiap pelayanan mereka, sehingga setiap pelayanan mereka hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka. Mungkin saat-saat ini adalah saat yang sangat hebat Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan yang akan memberikan kemampuan. Roh Kudus Tuhan yang akan selalu melingkupi mereka, sehingga apa yang mereka lakukan benar-benar dari hati yang tulus, sehingga apa yang mereka lakukan bisa menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kerinduan kami sebagai jemaat GBI Sidomoyo ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, ada gembala sidang, ada penggembala kami Tuhan yang memiliki kerinduan untuk menggembalakan kami, agar kami tidak kehilangan arah Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan yang akan memberkati kerinduan kami. Tuhan yang akan memberkati nama-nama calon ini Tuhan, yang kami rindukan, yang kami pergumulkan ini Tuhan. Kami menggumulkan Tuhan nama Bapak Pendeta Yusuf Triwidodo dan Bapak Pendeta Muda Mesak Ekati Mesa. Siapapun Tuhan yang sudah Tuhan berkati, Tuhan yang akan buka hatinya untuk menggembalai kami. Kami percaya semuanya itu adalah yang terbaik untuk kami semua Tuhan, sehingga kami dapat bertumbuh, sehingga kami dapat berbuah Tuhan, menjadi gereja yang saling mendukung satu sama lain Tuhan, dan kami dapat saling mengasihi, saling melayani satu sama lain dengan penuh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan doa kami ke dalam tangan kuasa Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya.
Mari kita akan bersama-sama melanjutkan pokok doa kita untuk pokok doa sesi yang kedua yang akan kita naikkan. Saya akan membacakan pokok doa dan nanti Bapak Ibu bisa melihatnya di layar. Yang selanjutnya kita akan berdoa. Doakan untuk saudara atau saudari kita yang sakit, yang merindukan momongan, yang merindukan pekerjaan, dan juga anak-anak kita yang masih studi atau sedang ujian. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan kelancaran. Lalu yang selanjutnya, doakan program penyediaan rumah pendeta atau PPRP supaya program yang sudah lama diselenggarakan ini dapat berjalan lancar seperti apa yang sudah dirancangkan. Lalu yang selanjutnya, doakan tim ibadah dan tim Sunday School supaya ditolong dan diberkati agar menjadi berkat bagi jemaat. Lalu yang terakhir, kita senantiasa berdoa untuk persiapan Natal gereja di tahun 2020 karena sudah tidak terasa, sudah tinggal 2 bulan lagi kita akan masuk ke dalam Natal, yaitu di bulan Desember nanti. Mari kita akan berdoa dan kita juga akan mempersiapkan hati, mempersiapkan diri sehingga Natal kita di tahun ini akan senantiasa menjadi berkat bagi keluarga kita dan juga bagi semua orang. Mari kita akan angkat doa kita di sesi yang kedua ini. Pujian mukjizat itu nyata akan mengawali kita di dalam doa kita di dalam sesi yang kedua ini. Dan nanti saudara Zevika akan memimpin kita di dalam doa sesi yang kedua. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Saudara Zevika akan menyerahkan doa untuk yang kedua ini dan juga sekaligus akan menutup ibadah doa kita pada malam hari ini. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Kami ucap syukur Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh kembali hadir ke hadirat-Mu Tuhan Yesus, untuk kami boleh mengikuti ibadah doa pada malam hari ini. Walaupun ibadah doa yang kami laksanakan masih secara daring Tuhan, tapi kami yakin setiap pelayan-Mu yang melayani Engkau melalui tim-tim pelayan, kami yakin akan memberkati setiap jemaat yang menonton di rumah masing-masing Tuhan Yesus. Tuhan, pada kesempatan malam hari ini
Kami rindu untuk menaikkan setiap seru doa kami, kerinduan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin menyerahkan setiap jemaat yang ada di GPI Sidomoyo ini, menyerahkan setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kondisi yang lemah, sakit, bahkan yang sedang merindukan momongan, merindukan pekerjaan, bahkan yang sedang bersekolah Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya di dalam pergumulan masing-masing Tuhan. Biarkan Engkau yang menjawab, biarkan Engkau yang menjamah Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu yang sakit, biar boleh menjadi sembuh, kembali pulih, boleh kembali melayani Engkau bersama-sama lagi Tuhan. Dan juga setiap anak-anak-Mu yang sedang merindukan momongan Tuhan, kami yakin waktu Tuhan itu selalu yang terbaik Tuhan. Kami yakin suatu saat Engkau akan menjawab Tuhan. Karena kami mengandalkan Engkau, karena kami percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang merindukan pekerjaan, yang bersekolah. Mungkin saat ini sangat sulit mendapatkan pekerjaan karena situasi yang masih seperti ini Tuhan Yesus. Tapi kami yakin Engkau selalu punya cara Tuhan untuk menolong kami. Engkau selalu punya cara Tuhan untuk menyediakan pekerjaan untuk boleh menghidupi kami Tuhan Yesus. Dan juga untuk yang bersekolah, Kau berikan semangat Tuhan walaupun secara daring. Biarkan materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru boleh kami terima, boleh menambah ilmu kami, menambah wawasan kami, dan tidak sia-sia Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya Tuhan Yesus ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus Kristus. Dan kami juga tidak lupa menyerahkan perayaan Natal yang nanti bulan Desember akan diselenggarakan Tuhan Yesus, yang mungkin kami tidak tahu masih secara daring ataupun sudah bisa bertatap muka. Tapi kami menyerahkan semuanya Tuhan Yesus. Setiap panitia-panitia yang telah mempersiapkan, biarkan Engkau yang memberkati. Agar perayaan Natal boleh berjalan dengan baik, boleh memberkati dan bahkan tetap membuat kami bersuka cita ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga menyerahkan PPRP yang sudah dari dulu sudah direncanakan ya Tuhan Yesus, dan bahkan sudah dijalani sampai saat ini. Biarkan boleh terrealisir, boleh terwujudkan ya Tuhan Yesus. Dan itu mimpi kami, mimpi jemaat GPI Sidomoyo ini untuk boleh mengadakan rumah bagi Bapak Pendeta ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu, bahkan panitia yang mengatur semuanya ya Tuhan Yesus. Biarkan Engkau berikan hikmat, biarkan Engkau berikan kemampuan untuk boleh mengolah semuanya, agar boleh seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan semuanya. Mungkin ada yang terlupa, mungkin ada yang belum tersebutkan pokok doa kami. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau lebih tahu daripada kami. Engkau lebih tahu kedalaman hati kami, setiap pergumulan kami masing-masing. Engkau lebih tahu, dan kami yakin Engkau suatu saat akan menjawab setiap pergumulan kami. Dan Tuhan, kami ingin menutup ibadah doa pada malam hari ini. Biarkan ibadah doa ini boleh menjadi berkat bagi jemaat yang menonton, bahkan bagi pelayan-pelayan yang melayani. Dan kami menyerahkan semuanya agar boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon ampun jika masih ada salah kata,
bahkan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kami mohon ampun dan menyerahkan semuanya, pokok doa kami, ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya puji Tuhan. Amin. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.